Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salam alaih. Maaf Umi, saya mau bertanya tentang orang yang bersenggama saat puasa. Saya pernah belajar di dalam kitab Fathul Mu'in bahwa orang yang bersenggama di saat puasa tidaklah batal puasanya jika menggunakan penghalang meskipun sampai keluar maninya, atau tanpa penghalang tapi dengan syarat tidak sampai keluar mani. Mohon penjelasannya Umi, soalnya di grup WhatsApp Umi mengatakan orang yang bersenggama akan mendapat kafarah ya Umi ya. Baik ya, untuk pertanyaan tadi masalah bersenggama ya. Bersenggama itu jadi gini, kita juga harus memahami kadang istilah yang ada di dalam bahasa Arab ya. Kalau bersenggama itu mutlak, tidak ada yang mengatakan bersenggama itu berarti melakukan hubungan. Melakukan hubungan suami istri yang mohon maaf ibaratnya dengan memasukkan ya kemaluan laki-laki ke wanita kan begitu. Jadi kalau ada dalam pernah belajar Fathul Mu'in, ibarat kalau ada orang bersenggama di puasa, saat puasa tidaklah batal puasanya jika menggunakan penghalang meskipun jika ada orang bersenggama di puasa tidaklah batal puasanya jika menggunakan penghalang. Kalau masih menggunakan penghalang namanya bukan bersenggama. Ya, itu jadi nanti masuknya karena ada istilah kadang mubasyarah, ada istilah dham. Nah itu jadi kadang istilah-istilah seperti itu harus dipahami, jangan langsung dimaknai sebagai bersenggama. Karena kadang mubasyarah itu artinya kadang bersentuhan, ada mubasyarah fahisyah sendiri. Memang kadang bahasa Arab tuh ini ya luas banget. Wala tubasyirhunna itu kan dalam Al-Quran memang kadang mubasyarah sini maknanya bisa bersenggama. Tapi ada lagi kalau dalam fikih mubasyarah fahisyah itu artinya bersentuhan tapi gak sampai bersenggama gitu, derajatnya cuma sudah istimta yang sudah kelas berat gitu, maksudnya sudah sampai mungkin ya bersentuhan saja seperti itu. Dom juga gitu, jadi bisa bermakna senggama tapi bisa enggak. Jadi memang penjelasannya itu bisa dilihat dari lanjutan dari kalimat ibaratnya seperti apa. Jadi mungkin ukhti kalau paling enak gitu jika ukhti juga menghadirkan naskah yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in tersebut gitu ya, untuk supaya nanti kita lihat gitu, karena memang kalau istilah bersenggama itu tidak bisa langsung diterjemahkan dari setiap kalimat-kalimat yang kadang ada dalam masalah fikih seperti mubasyarah atau dham dan sebagainya. Jadi lihat istilahnya seperti apa. Nah memang benar, artinya kalau ada seseorang yang misalnya melakukan ya bermesraan gitu ya, ini memang ada khilaf, ada yang sampai ada khilaf ya, ibarat melakukan ini kan intinya melakukan bermesraan, bermesraan dengan istri atau suami. Ini kita nggak bahas yang masalah haram. Kalau haram sudah nggak ada pembahasan. Sudah, karena kita urusannya adalah ini masalah Ramadan, tentu urusannya dengan ahli iman. Artinya adalah suami istri yang dia bermesraan. Bermesraan ya, ini kan tidak sampai masuk, ibaratnya nggak sampai lakukan hubungan khusus, nggak sampai tadi senggama ya. Tapi tidak keluar mani ya, maka jika ini coba tadi kalimatnya apa tentang orang bersenggama saat puasa, bahwa orang bersenggama di saat puasa tidaklah batal puasa jika menggunakan penghalang meskipun sampai keluar mani. Memang ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Jadi ada penghalang meskipun keluar mani tidak sampai, dan ini nggak bisa disebut senggama. Kalau sudah senggama tidak bisa pakai penghalang tadi ya. Cuma dan ada lagi kalau memang tanpa penghalang ya, tanpa penghalang dengan syarat tidak sampai keluar mani ya. Berarti kalau keluar mani langsung hukumnya adalah kan batal gitu kan ya. Ya kalau tanpa penghalang mungkin saja orang bisa sampai kebablasan kan begitu. Intinya sebenarnya kan kita itu puasa itu bukan hanya sekedar nahan lapar, haus, tapi kan menahan hawa nafsu, dan ini maknanya secara keseluruhan. Nah, memang suami istri halal untuk melakukan hubungan, tapi ketika sudah ada pelarangan ya, maka hendaknya ya dijaga dong. Dan sebab-sebab yang menjadikan seorang itu bisa keluar mani hendaknya memang dihindari. Memang benar, kadang fikih itu membahasnya seperti itu, tapi pun dalam prakteknya ya jangan dianggap keluar mani tidak keluar mani lalu dianggap tidak berdosa di hadapan Allah. Jadi kalau dia sudah mencari pemicunya, walaupun dengan yang halal, selagi memang sudah dilarang, karena kita nggak punya pengendalian diri seperti Rasulullah. Pengendalian diri kita beda. Kadang ada orang nggak mampu untuk itu, gitu lah. Jadi gini, dikatakan ini sah, ini
ini gak sah, ini boleh, ini gak boleh, bukan berarti harus dilakukan. Ini dalam masalah pembahasan masalah hukum-hukumnya, batasan-batasannya. Tapi kita harus paham yang namanya puasa menahan hawa nafsu, walaupun untuk yang halal. Bukan hanya urusan makan. Makan juga itu kan makanan kita, tapi pun kita dilarang untuk makan. Kenapa? Patuhan kita kepada Allah. Istri juga halal bagi suaminya, tapi di saat ada perintah Allah, ketika ada larangan kita untuk berhubungan, maka ya jangan cari-cari masalah. Gitu loh. Jangan kita cari-cari sebab gitu, kok nantang, oh saya kuat kok, saya nggak keluar mani kok, lalu kita mau lakukan, kan nggak begitu. Jadi ini pembahasan hukum itu bukan berarti harus semuanya dilakukan. Sama seperti hukumnya sahnya orang, ibarat kalau ada orang nikah dengan orang gila, sah, gak ada masalah. Boleh nikah sama orang gila, ibaratnya gitu ya, seorang laki menikah dengan seorang wanita gila boleh. Tapi apakah langsung harus dicari wanita gila untuk dinikahi? Kan enggak. Jadi sah itu jangan langsung dihukumi, harus dilakukan. Gitu. Jadi ini ada pembahasan. Jadi kadang orang itu mikirnya, oh kalau ini nggak keluar mani nggak masalah kok. Loh terus kalau nanti kami kadang oh nggak, ini orang akan mengentengi, akan ngentengkan dengan syariat. Akhirnya jadi dianggap oh nggak apa-apa bermesraan. Iya kalau dia kuat tidak langsung sampai masuk. Kalau dengan adanya mukaddimah begitu akhirnya syahwat bergejolak, akhirnya sampai dia, karena kan mengarah banget. Karena syahwat itu ketika dipancing-pancing bukannya hilang. Ibarat dengan coba sekarang, apa sih yang menjadikan seseorang tuh kadang pengen bermesraan dengan tentu ada hajat yang ada sesuatu yang ingin dirasakan. Mohon maaf, tentu ingin mendapatkan kepuasan. Nah sekarang kalau mohon maaf bermesraan dengan suami, seorang suami dengan istri bermesraan di siang hari bulan Ramadan, dia tahu berhubungan nggak boleh. Jadi misalnya dia hanya ibaratnya muqaddimah bersentuhan, mesra-mesraan, mungkin ya memancing syahwat. Yang ada apa sih yang didapat apa? Apa yang akan dapat kepuasan? Gak mungkin. Yang ada dia semakin lapar. Gitu loh. Ya ibarat kayak gini, nyium makanan itu gak membatalkan. Tapi dia ada makan, ada sate, dicium-cium gitu kan. Loh, yang ada itu apa? Cari masalah. Jadi cari masalah gitu. Dia tuh cari penyakit. Loh sudah tahu itu godaan bagi dia. Malah dicium-cium. Atau kan katanya dalam masalah fikih itu selagi gak ditelan gak apa-apa. Jadi dia emut aja di mulutnya. Coba. Apa gak cari penyakit namanya. Jadi dalam membahas masalah fikih memang benar ada pembahasan seperti itu. Tapi bukan berarti harus dilakukan. Dan kita pun kadang urusan dengan orang awam, kita pun lebih menjaga. Jadi kadang dalam memberikan fatwa-fatwa itu kadang kita melihat yang lebih maslahat. Sama seperti kisah ya, bagaimana pada waktu zaman Imam Malik gitu kan, ada seorang raja yang dia bersenggama di siang hari bulan Ramadan. Akhirnya bertanya kepada para ulama di situ, hukumannya apa, kafarahnya? Kafarah itu ada 3. Yang pertama tingkatan, yang pertama memerdekakan budak, yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga adalah memberikan makan 60 fakir miskin, kan gitu. Tapi akhirnya ulama itu ada satu ulama yang menjadi ketua dari para ulama tersebut, dia memberikan kepada raja tersebut hanya satu hukum. Apa yang diberikan? Puasa 2 bulan berturut-turut. Padahal kalau secara urutan tingkatan pertama memerdekakan budak. Sampai rajanya nanya, ada yang lain nggak? Nggak ada. Untuk raja 2 bulan berturut-turut. Akhirnya begitu selesai dengan raja, ditanya nih sama teman-temannya yang sama-sama ulama. Ya kenapa kau memberikan hanya satu fatwa saja? Kenapa kau katakan hanya 2 bulan? Pendapat pertama memerdekakan budak. Akhirnya apa kata ulama tadi? Ini raja. Kalau aku kasih solusi merdekakan budak, tiap hari dia akan bersenggama dengan istrinya. Karena bagi seorang raja apa sih susahnya? Apa susahnya? Gak susah. Cuma kan kadang kita memberikan solusi untuk umat itu bukan hanya sekedar untuk mereka tahu halal haram dan sebagainya, tapi adalah untuk menjaga agar mereka tidak sampai melanggar syariatnya Allah kan gitu. Jadi seperti itu ukhti ya. Jadi memang ibarat itu benar gitu yang antum sampaikan, tapi bukan bahasa senggama. Jadi antum harus memahami, karena kalau nggak bersentuhan mau senggama tuh langsung jadi ibaratnya hubungan benar. Itu jadi istilah-istilah dalam bahasa Arab. Jadi kalau memang ada kitab ini paling enak antum hadirkan ya, antum hadirkan. Akan tetapi kadang untuk maslahat, karena sekarang ini zaman rusak. Zaman di saat tontonan itu bukan lagi seperti zaman dulu. Orang dulu kalau pengen nonton yang aneh-aneh itu pakai sembunyi-sembunyi, mungkin dengan kasetnya pun tidak sembarangan. Dan kadang orang pun tidak begitu mudah untuk mengakses hal tersebut. Kalau sekarang apa sih yang susah? Gitu loh. Apa sih yang susah ya dari mulai mendapatkan tontonan-tontonan yang seperti itu?
yang artinya bisa memancing syahwat dan sebagainya. Karena yang didapat ini bukan kepuasan, ini yang bukan karena ibarat Ramadan tuh apa sih yang harus kita lakukan? Maksud kita harusnya menuruti urusan syahwat dan sebagainya kan begitu. Nah inilah. Jadi kadang fatwa-fatwa seperti ini pun kadang kalau kita hadirkan ya masalah nggak apa-apa mesraan sama suami, nggak apa-apa, yang penting nggak keluar mani. Lihat apa yang terjadi. Orang kadang nggak berpikir ini adalah dosa. Orang kadang yang dikhawatirkan tuh kadang takut batal puasanya. Masalah dosa itu kadang nggak semua orang takut. Yang dipikir ya pokoknya puasanya nggak batal kan begitu. Jadi lihatlah ini kadang kita menghadirkan di zaman seperti ini. Kadang kita perlu untuk kadang menegaskan hal-hal seperti ini. Selagi memang dan ada pendapat bahkan dalam mazhab Malik coba keluar madi. Madi itu belum sampai mani. Jadi di saat ada syahwat keluar madi itu dia nggak batal dalam mazhab Malik gitu. Artinya mungkin khuruj minal khilaf, supaya kita keluar daripada khilaf ini, ya mungkin kita mengambil pendapat yang seperti ini, masalah mancing syahwat dengan sesuatu yang walaupun halal, jadi ya hendaknya dihindari dong. Nah itu karena bisa memicu kepada batalnya puasa. Itu ya, karena walaupun setan itu gak ada, setan diikat gitu, tapi hawa nafsi kita ini udah terlatih dengan setan. Dan juga dengan memancing seperti itu bukan menumbuhkan kepuasan. Nah itu harus difahami. Yang ada memancing untuk terus melanjutkan kepada kepuasan yang kepada lanjut ibadah ada keharuman gitu lah. Jadi itu yang kita khawatirkan. Jadi seperti itu wallahu a'lam bishawab. Baik Umi, kalau di antara keduanya itu tidak tahu bahwa senggama di siang hari itu ada hukumannya, bagaimana? Baik ya. Kalau memang ketidaktahuannya ini dia nggak tahu hukumannya, tapi dia tahu haramnya, maka tetap dapat kafarah. Dia sudah tahu nih haram, bersenggama haram, tapi dia nggak ngerti nih kalau ada kafarah, tapi dia ngelakuin, maka tetap dia dapatkan kafarah karena haramnya dia tahu kok masih dilanggar. Dianggap kayak main-main dengan syariat. Tapi kalau benar-benar nggak tahu benar-benar nggak tahu kalau senggama tuh ternyata dosa, udah gitu nanti ada kafarnya, benar-benar nggak tahu. Oke, sekarang kamu tinggalnya di mana dulu? Kalau dia tinggalnya di tengah hutan ya silahkan, mungkin dia nggak pernah dapat tontonan, nggak pernah belajar, nggak ada kesempatan belajar. Kalau di hutan, kalau diamnya di dekat pondok, sebelahnya masjid, maju setiap saat kok. Lalu dia katakan nggak tahu, ya nggak bisa gitu dong. Kalau gitu enak semua orang nanti alasan, masa nggak tahu kok, ya akhirnya kewajiban mencari ilmu kan hukumnya wajib. Bukan hukum sunnah. Hukum mencari ilmu yang berkaitan dengan masalah sehahnya ibadah kita. Taunya kita akan halal haram, hukumnya bukan mubah, bukan sunnah, wajib. Fardu ain, wajib untuk setiap orang kok. Jadi kan ada tahapan mana yang wajib fardu ain, mana yang fardu kifayah, ada. Nah kalau yang fardu ain itu pokoknya menjadikan sah tidaknya ibadah kita, menjadikan kita ngerti halal haram, hukumnya adalah wajib. Lah ini. Jadi nggak bisa alasan anak nggak tahu. Enak banget kalau semua begitu, anak nggak tahu. Akhirnya ya orang nggak ini semua dong, nggak insaf dong. Ya apalagi di negeri kita yang begitu mudahnya untuk mendapatkan ilmu agama, tidak ada larangan juga. Kita bukan di negeri kafir yang kalau orang belajar ilmu agama bukan di negeri kafir yang misalnya kalau ada orang belajar dibunuh kan kita nggak ada juga. Kita malah ibaratnya orang mau buat majelis mana-mana gampang kok, asalkan mau nggak dia. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Umi, apakah orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, Umi, misalkan dengan cara makan atau minum terlebih dahulu, baru kemudian di saat untuk puncak syahwatnya, dia membatalkan puasa terlebih dahulu dengan makan dan minum, baru kemudian bersenggama, itu termasuk mendapatkan kafarah juga nggak Umi? Sekarang gini, makanya sekarang urusannya tuh bukan hanya masalah kafarah tuh ringan. Kafarah tuh ringan. Yang berat tuh dosanya, itulah. Sekarang orang benar memang kalau seandainya ada orang batalnya puasa bukan karena senggama, ya itu tidak bayar kafarah. Kayak perempuan dalam masalah urusan bersenggama ini di siang Ramadan, perempuan nggak ada kafaratnya. Kenapa? Karena yang dihukum yang namanya senggama itu yang membatalkan, menjadikan seorang laki-laki mendapat kafarat jika mohon maaf, jika kemaluan laki-laki itu masuk ke dalam kemaluan perempuan secara sempurna, ibaratnya begitu. Itu langsung dapat kafarat. Nah perempuan tidak wajib bayar kafarat. Kenapa? Karena mohon maaf, perempuan itu boro-boro sampai masuk seluruhnya, ujungnya saja, mohon maaf ya, ini pembahasan agak jorok. Janganlah sampai kita bahas urusan yang laki-laki. Jari sedikit masuk ke dalam lubang depan, itu batal kok. Sehingga wanita itu makanya batalnya bukan karena bersenggama, karena ada sesuatu yang masuk ke kemaluannya tadi. Jadi sesuatu yang masuk ke lubang depan, dia masuk bab yang pertama tadi, memasukkan sesuatu ke salah satu 5 lubang.
Makanya perempuan tuh sudah batal karena itu. Ya. Jadi beda sama laki-laki. Laki-laki ya ibaratnya dia akan dihukumi senggama di saat sudah masuk semuanya, mohon maaf. Sekali lagi. Jadi makanya laki-laki yang dapat kafarat, perempuan gak dapat kafarat. Tapi kalau masalah dosanya, ya kalau memang sama-sama, ibaratnya bareng sama dapat dong. Kecuali yang perempuan dipaksa misalnya di luar kemampuannya, dan benar maksanya memang suami punya kemampuan lebih maksa. Kalau ternyata perempuannya sebenarnya bisa lebih kuat, dia pintar karate, suaminya maksa dia masih namanya memang dia pasrah itu, bukan dia mencari penyakit gitu. Atau jadi bisa masalah dosa mah sama aja, atau bahkan perempuan bisa lebih gede. Gimana? Ternyata sebenarnya suaminya nggak pernah gitu, gara-gara perempuannya menggoda misalnya. Dia dandan, dia pakai baju, suaminya digoda begitu, ujung-ujung suaminya pertama biasa-biasa, gara-gara digoda, perempuan bisa dapat lebih gede, walaupun secara kafarah dia nggak bayar. Jadi gitu. Jadi memang benar dibatalkan dengan yang tadi makan atau apa, nggak batal. Hanya kalau masalah, jangan tadi sekali lagi urusan kita bukan masalah kafarat, bukan nggak batal, kafarat ya, bukan masalah kafaratnya itu, dosanya gitu, dosanya nggak main-main. Jangan, harusnya orang tuh lebih mikir dosa daripada kafarat. Itu. Jadi seperti itu ya Tia. Jadi kalau misalnya dibatalkan dengan yang lain tidak sama. Ini biasanya yang gini nih malah santri. Karena dia tahu hukum. Kalau orang awam nggak paham begituan, dia nggak bakal namanya hela lari dari syariat tuh. Ya, membuat tipu daya urusan syariat tuh. Kadang orang awam nggak paham segitu. Yang ngerti gitu tuh kadang santri. Lari dari zakat. Kadang nggak, yang paham begitu tuh santri biasanya. Karena mereka dia punya ilmunya. Cuma kadang ilmu nggak manfaat menjadikan dia tetap melanggar, kan begitu. Makanya itu ya, jadi hati-hati. Urusan kita bukan masalah bayar kafarat ringan, sangat-sangat ringan, tidak sebanding dengan dosa yang akan diberikan. Jadi jangan hanya takut dengan kafaratnya, tapi takutlah dengan dosa yang dilakukan, karena itu mendatangkan murka Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dan untuk menentukan kafarahnya itu menentukan sendiri atau bertanya kepada ibarat kalau kan memang ada pilihannya 3 ada pilihan. Budak jelas gak ada sekarang. Budak tidak ada. Artinya pilihannya jadi 2, yaitu dengan cara puasa 2 bulan berturut-turut baru memberi makan fakir miskin. Dan jangan loncat ke ketiga jika dia masih punya kemampuan untuk yang pertama. Dan kemampuan yang sebelumnya itu ya jangan, tapi saya kayaknya kalau 2 bulan gak kuat deh. Wah, itu sih namanya ya bukan gitu, dari secara fisik apa gitu ya. Pertimbangannya di situ. Karena tujuannya apa sih? Kenapa ada hukuman-hukuman diberikan syariat? Agar ada efek jerah gitu lah. Karena yang diharapkan supaya mereka tuh ada tobat ya, ada insyaf, ada rasa takut kepada Allah. Nah, kalau orang bertobat kan, jangankan hanya untuk puasa 2 bulan berturut-turut, dirajam aja ada yang mau kok. Di saat dia merasa berdosa dengan dosa zinanya, maka dirajam tuh dengan puasa 2 bulan berturut-turut, ringanan mana sih gitu loh. Dirajam tuh dilempari pakai batu, lihat sampai mati. Lah kalau orang sudah benar-benar bertobat kepada Allah tidak takut. Ya maka bagi orang yang ini, karena puasa kalau 60 fakir miskin tuh, memberi makan 60 fakir miskin tuh ringan, sebagian orang sangat mudah. Tapi ada efek jerahnya enggak untuk dia. Yang khawatir kalau dia pakai pendapat yang begitu, ujung-ujung tahun depan gampang kok, saya masih mampu kalau cuma 60. Jangankan 60, 100 juga saya mampu kok gitu. Ibaratnya. Lalu apa langsung boleh setiap tahun dia nanti setiap hari dia lalu berzina, melakukan hubungan suami istri kan begitu. Jadi gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan. Jadi kalau memang ini supaya ada efek jerahnya, jika memang saya ini jerahnya adalah dengan 2 bulan, ambil yang 2 bulan. Itulah. Jadi seperti itu. Atau kalau ternyata ada orang yang mungkin, jadi gini, kadang perlu juga pendapat ulama. Kadang-kadang ulama tuh kadang melihat orang itu dari beda-beda karakternya. Untuk ini makanya kayak tadi seorang raja, ya karena dia tahu raja ini kalau yang nomor 1 sama nomor 3-nya mampu merdekain budak sama ngasih makan mah gampang. Yang paling susah 2 bulan berturut-turut. Nah, efek jerahnya begitu. Jadi ulama tuh kadang memberikan fatwa itu disesuaikan. Tapi ada nih orang nih bakhil banget, kalau puasa mah tiap hari dia bisa gitu loh. Tapi bakhil banget ya, dia keluarin jangankan tuh 60, tuh 1 orang aja pelit misalnya gitu. Berarti dia kasih hukuman yang begitu tuh, suruh ngasih makan 60 fakir miskin. Supaya kadang ada efek jerah. Jadi hukuman tuh kadang nilainya, tujuannya adalah untuk mendatangkan efek jerah biar dia nggak kebiasaan seperti itu. Jadi seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab.